khusus. Memang yang edarkan hoax Jokowi gebrak meja itu orang-orang yang nggak punya legal standing, yang ngakunya tim hukum Jokowi. Anda dengarnya dari mana, Mas Roy? Itu bikin podcast. Ada podcast suaranya C. Suhadi, ya, yang sama si Irjan itu. Itu jelas banget dikatakan, gitu dia bilang gitu. Itu gebrak. Mereka itu nggak punya legal standing, belain Jokowi. Itu yang bikin heboh sebenarnya, Mbak. Kalau mereka tuh diem aja, cep aja gitu. Udah nggak usah banyak ngomong lah. Biarkan lawyer aslinya Pak Jokowi ini yang bicara. Kita juga nggak terlalu banyak bicara. Karena mereka itu yang nggak punya legal standing itu paling berceloteh di sosial media ngomong aja. Padahal sekali lagi nggak punya legal standing. Orang-orang yang ngaku tim hukum, tim merah putih, tim putih merah, tim hitam kelam, tim apa gitu ya, itu nggak ada. Mungkin maksudnya adalah membantu. Coba saya tanya ke Bang David, Bang. Menurut apa yang disampaikan Mas Roy dibantu? Itu apa tanggapan Anda? Ya, udah punya lawyer hebat dibantu. Saya gini, pertama tadi ya soal berlarut-larutnya masalah ini atau kasus ini kan. Yang pertama saya bilang ini sebenarnya sudah anti klimaks sebenarnya ketika Rismond sudah melakukan permohonan maaf. Ya, di dalam permohonan maaf Rismond itu Rismond mengakui bahwa dia melakukan kesalahan, satu. Yang kedua menyadari bahwa memang ijazah Pak Jokowi itu tidak sebagaimana opini yang dibangun oleh teman-teman dia. Nah, yang kedua saya bilang dengan segala macam proses yang sudah dilakukan oleh tim Mas Roy ya, selama ini misalnya tadi sudah disinggung juga oleh Pak Rifai, CLS 2 kali ya di Solo, kemudian ke MK ditolak juga kan. Kemudian sudah ke ini lagi Mbak, ini nggak punya legal standing juga dia. Ya, tunggu Mas. Ke DPR RI juga sudah ke Komnas HAM juga ya. Semua lembaga-lembaga sudah dikunjungi, tapi tidak satu pun hasilnya sesuai harapan tim Mas Roy. Satu. Kemudian yang begini, kalau ini berlarut, memang ada indikasi Mbak Ayah, ada indikasi besar bahwa memang kasus ini murni kasus skenario politik di belakang layar ya, yang dimana Mas Roy ini adalah wayang-wayang yang memainkan peran-peran dengan sebuah target politik jangka panjang, khususnya kontestasi 2029. Lagi-lagi muncul berarti ada aktornya dong Bang? Ada aktornya, clear aktornya ada ya. Kemarin ya yang dipersoalkan yang ngaco ini, Bang. Pernyataan Rismond itu lalu kemudian menimbulkan reaksi 1-2 orang yang merasa wah nih kok kenapa saya dituduh gitu kan. Nah, jadi itu sebenarnya baru test the water ya. Rismond yang dikatakan itu produk AI ya, oke lah, mau produk asli produk AI kita nggak ini, tapi ada yang bereaksi kan panas dengan pernyataan itu, ada yang mendalangi, ada yang menyiapkan dana, kemudian juga ada yang menyiapkan semacam sayembara diberikan 16 miliar kalau ada yang mampu membuktikan ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ini semua skenario. Nah, tadi kenapa panjangnya ini sebenarnya penyidik semua sudah melakukan proses secara sangat profesional di Polda ya, di kepolisian. Nah, sekarang emang bolanya ini ada di jaksa ya. Nah, makanya kita juga mengharap supaya ada kepastian hukum, karena salah satu asas hukum itu adalah asas kepastian. Tolong proses ini dipercepat para jaksa ya, supaya memberi kepastian hukum pada semua warga negara. Saya nggak mau menyinggung Pak Roy dan kawan-kawan, enggak. Karena keadilan ini ada dua di situ, keadilan kepada Pak Jokowi yang difitnah, keadilan pada Roy dan tim yang juga ditersangkakan. Nah, kalau nggak ada kepastian hukum, nggak ada proses yang dipercepat untuk ketukan palu, kasus ini sampai lebaran monyet juga nggak akan selesai. Tapi Anda pernah bertanya-tanya nggak Bang David, kalau ada aktor di balik Mas Roy dan kawan-kawan, kenapa proses P21-nya jadi lama? Justru karena ada aktor yang membuat tarik ulur, karena kepentingan target ini Mbak Aya adalah target satu tahapan sampai kontestasi 2029 untuk mendegradasi, mendowngrade pengaruh Pak Jokowi yang sangat dielu-elukan oleh masyarakat banyak. Sampai detik ini rumah Pak Jokowi itu nggak diskenario-kan, silakan jalan-jalan ke Solo. Kami 3 minggu lalu baru ketemu Pak Jokowi, 76 organ relawan Pak Jokowi bertemu silaturahmi ya. Kebetulan kami ngumpul, Pak Jokowi kebetulan ada di Jakarta ya, 3 minggu lalu. Termasuk yang tadi disinggung Mas Roy, ada yang gebrak meja. Saya bilang itu mungkin ya adalah yang menebar bahwa Pak Jokowi enggak. Kata Pak Jokowi dalam pertemuan kami dengan 76 organisasi yang lawan Pak Jokowi, orang Anda sendiri loh. Beliau mengatakan, Mas Roy, berarti hoax Pak Jokowi hoax itu. Pak Jokowi mengatakan, ya. Oke, ya. David Pajong mengatakan C. Suhadi menebarkan hoax. Enggak, yang pukul meja itu hoax. Lah iya, berarti Pak Jokowi mengatakan David bahwa Pajong mengatakan C. Suhadi Anda menebar hoax. Jadi saya sendiri yang bertanya langsung ke Pak Jokowi, Pak, gimana sih soal proses yang terkait dengan Roy Suryo ini? Anda bertemu dengan Pak Jokowi, kemudian Anda bertanya langsung dengan 76 organisasi, saya salah satu organisasi pimpinan di situ. Kita nanya Pak Jokowi gimana soal ini. Pak Jokowi dengan mengatakan
kalian tenang aja, nggak usah ribut soal itu. Percayakan Saling pada berbohong. proses hukum, ya. Pak, kenapa Bapak diam aja? Ini sangat panjang dan lama. Udahlah, biarkan proses hukum berproses secara baik, secara benar, supaya masyarakat mendapat kepastian. Yang Pak Jokowi nggak mau adalah kalau proses ini tidak Apanya ada ditepuk tangan? penyelesaian hukum, ya. Jadi kepentingan Pak Jokowi sampai pada persidangan ketukan palu, itu baru proses hukum yang benar. Jangan kata Mas Roy, stop, SP3. Dari mana proses di SP3? Iya, ini Harus orang nggak punya ada legal proses standing persidangan. ngomong aja Pak. Kita akan bahas itu nanti lebih lanjut. Berarti Ya. Anda tidak setuju ya bahwa Harus sampai pada sidang. orang-orang yang bukan pengacara Pak Jokowi. Nah, ini sebenarnya termasuk dia membantu. sendiri. Anda membantu sebenarnya ya dan rekan-rekan. Bantu apa? Bantu Gini kacau, loh Mbak Pak. ya. Proses ini karena berlarut-larutnya sudah menarik berbagai pihak ke dalam kasus ini, ya. Khususnya begini, kami yang selama ini sebenarnya relawan-relawan Jokowi itu sudah sebenarnya nggak muncul lagi apa semua Apa sibuk legal dengan standingnya aktivitas. itu, ya. Tetapi begitu terjadi penistaan harkat martabat seorang mantan presiden Republik Indonesia, kami ini nggak bisa dibiarin ini. Ini sudah mencederai wibawa bangsa dan republik ini, di mana mantan presiden kita 10 tahun itu benar-benar dinista harkat martabat pribadi beliau. Padahal seorang presiden itu harus dihormati, dihargai dalam kapasitas sebagai mantan presiden. Itu kepentingan kami ada untuk memberi keseimbangan dan pendidikan politik, hukum, dan pendidikan sosial karakter bangsa ini, bahwa hormatilah semua pimpinan-pimpinan republik ini. Mbak Anissa mana? Itu yang penting. Seseorang yang menggunakan ijazah palsu dan menipu Mas seluruh Roy rakyat ini yang Indonesia. harus kita counter di Itu situ, lebih nista ya. itu. Mas Roy nggak punya etika karena apa? Memaki, menuduh, ya, Memang mencederai ijazahnya palsu martabat gimana? seorang mantan presiden yang menurut institusi resmi UGM mengatakan itu asli, itu berproses. Ya. Semua teman-teman kuliahnya ada kok, semua Teman kecuali kuliah nggak ada, pernah teman kuliah. kuliah ada, tuh, Nggak ada teman teman palsu itu semua bisa gimana? direkayasa uang orang kuliah seperti adik-adik ini. Kalian nanti suatu saat Bang, ketemu kalau ini orang nggak 30 punya tahun legal berikutnya standing, nggak kan usah tahu terlalu ini lama teman-teman diomongin. kalian. Nggak Gitu usah lah, loh. udah, nggak usah lah. Jadi itu yang perlu kita bela. Kebenaran itu harus dibela, ya. Baik, apalagi Pak Bukan Jokowi sarjana secara- hukum, nggak punya legal standing, apalagi bukan bukan lawyernya. Udah, nggak Baik. punya apa-apa. Kami dia. ini anak bangsa. Ya udah. Jadi gini, Kan Mas Roy bangsa legal, apa? Mas Roy legal Nggak bisa. standingnya apa menuntut Baik, ijazah loh. Pak Jokowi? Ada legal standingnya. apa? Saya warga negara. Saya itu warga presiden. negara yang melakukan Udah, pembelaan. Anda di kasus ini nggak punya Kita legal masih standing. bahas soal proses hukum di mana Pak Jokowi saya secara anak bangsa konsisten yang ini bisa dengan pimpinan ingin yang terus dibuat mengikuti seperti proses itu. hukum, benar ya Bang?